Halo Yakult Family, saya Erlangga Pratama dan selamat datang di Yakult Talk. Yakult Talk adalah sebuah acara bincang-bincang produksi PT Yakult Indonesia Persada yang akan menyajikan informasi seputar Yakult dan juga kesehatan keluarga Indonesia. Buat Yakult Family yang penasaran sama video-video apa saja yang akan tayang di YouTube Yakult Indonesia, jangan lupa ya subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Yakult Family ini yang penasaran sama informasi apa aja yang ada di Yakult, bisa juga follow Instagram di @yakult_Indonesia, Twitter @yakultindonesia, dan juga Facebook Yakult Indonesia. Tahu nggak sih Yakult Family, bahwa lowongan pekerjaan palsu itu masih menjadi persoalan di negeri ini, termasuk yang mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada. Hal ini tercermin dari banyaknya pesan dan juga komplain yang masuk melalui layanan konsumen dan juga media sosial Yakult Indonesia. Agar kita terhindar dan tidak terjebak atas lowongan pekerjaan palsu, terutama yang mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada, saat ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, seperti martabak, ya spesial. Dan dia adalah Supervisor HRD Rekrutmen PT Yakult Indonesia Persada, Ibu Wulan. Ibu Wulan, bagaimana kabarnya? Halo Mas Erlangga, kabar baik. Bagaimana kabar Mas Erlangga? Saya sangat baik, apalagi di hari ini saya mempunyai kesempatan nih untuk berbincang-bincang dan ngobrol dengan Ibu Wulan seputar bagaimana proses untuk masuk menjadi bagian dari Yakult dan juga menghindari lowongan pekerjaan palsu. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 1 nih. Bu Wulan, Ya, bagaimana sih proses yang betul, proses yang benar kalau kita ingin menjadi bagian dari PT Yakult Indonesia Persada? ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Erlangga. Tentu saja proses rekrutmen bisa berjalan dengan baik kalau tahapan prosesnya juga dapat diikuti ya dan dipahami dengan baik pula. Betul. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi PT Yakult Indonesia Persada ada beberapa tahapan juga gitu ya. Untuk itu tahapan yang pertama yang perlu disampaikan adalah kami akan melakukan pemasangan lowongan iklan pekerjaan melalui website Yakult pada fitur karir, atau juga bisa kita gunakan job portal lain, misalnya job portal Jobstreet ya, atau media sosial dengan template atau standar yang memang sudah ada di perusahaan. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengisi biodata pelamar melalui website Yakult pada fitur karir. Yang ketiga adalah melakukan screening administrasi atau seleksi administrasi berdasarkan standar kualifikasi jabatan. Yang keempat tentu saja akan melakukan pemanggilan. Untuk apa? Untuk kegiatan online test namanya. Kemudian pemanggilan ini dapat dilakukan melalui email dan juga nomor resmi perusahaan. Yang kelima, kita melakukan namanya tes kemampuan bidang, atau juga kita lakukan interview ya. Untuk kegiatan interview akan dilakukan oleh HRD Rekrutmen dan atau Supervisor. Proses ini akan sedikit berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing tenaga kerja di lokasi kerja masing-masing, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kita melakukan pemilihan kandidat mana nih yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila kandidat tersebut terpilih, artinya diterima, maka kandidat tersebut akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen atau persyaratan karyawan baru. Contohnya, surat keterangan sehat dari dokter, atau klinik, atau puskesmas, atau instansi kesehatan ya. Kemudian karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, artinya karyawan baru juga harus menyerahkan keterangan bebas COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan swab test antigen. Ada juga dokumen-dokumen lainnya seperti fotokopi fakta, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian yang ke-8, ini yang ditunggu-tunggu ya, adalah tanda tangan perjanjian kerja masa percobaan atau tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian yang terakhir adalah penyambutan karyawan baru.
dengan senang hati kita akan menerima karyawan baru dan juga akan melakukan orientasi karyawan baru. Nah, perlu disampaikan juga di sini bahwa dalam proses penerimaan karyawan, PT Yakult tidak memungut biaya apapun. Oke, berarti kalau ada pihak yang minta uang nih atau memungut biaya dari kita, entah itu uang transportasi, uang penginapan, atau uang-uang lainnya, itu berarti bisa dipastikan itu lowongan pekerjaan palsu ya, Bu? Ya, betul. Oke, kalau misalnya saya atau nanti Yakult Family lainnya menemukan nih lowongan pekerjaan palsu seperti itu, kira-kira sebaiknya harus ngapain ya, Bu? Ya, tentu saja harus dilakukan verifikasi dulu ya. Verifikasi ke PT Yakult Indonesia Persada dapat melalui email recruitment@yakult.co.id atau nomor resmi perusahaan. Oke, tadi juga Ibu Wulan sudah menyebut kalau portal-portal resmi atau jalur-jalur resmi yang digunakan oleh PT Yakult Indonesia Persada itu ada 3 berarti ya, Bu. Ada melalui website resminya di fitur karir, lalu yang kedua itu portal Jobstreet, dan yang ketiga itu melalui media sosial ya, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi Ibu Wulan juga sudah menyebut nih sedikit modus-modus yang bisa digunakan oleh lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Yakult. Kira-kira ada lagi nggak sih modusnya seperti apa lagi? Iya, saya mungkin sedikit sampaikan untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri atau akun-akun tertentu gitu ya yang mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada. Ya, sebagai perusahaan besar ya tentu saja dengan merek terkenal seperti PT Yakult Indonesia Persada, ada saja nih pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan atau penipu mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada baik secara offline maupun secara online melalui berbagai media sosial yang ada saat ini. Ada juga beberapa kali ditemukan terdapat lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada di akun Instagram yang username-nya tuh mirip banget ya dengan akun resmi kami. Informasi di akun tersebut menyertakan link biodata yang harus diisi oleh tiap-tiap kandidat. Linknya pun sangat beragam ya, mulai dari Google Form sampai ke Linktree. Sedangkan untuk link biodata yang resmi kami gunakan itu adalah melalui e-form-nya Yakult. Dan link tersebut hanya diberikan kepada kandidat yang sudah melakukan proses-proses di PT Yakult ya. Contohnya misalnya sudah melakukan interview di masing-masing lokasi kerja di perusahaan kami. Ini juga jadi pesan nih buat Yakult Family semua yang menemukan akun media sosial yang namanya mirip-mirip seperti akun media sosial resminya Yakult ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa informasi seputar Yakult termasuk rekrutmen itu hanya tersedia di akun media sosial resminya Yakult. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada Instagram @yakult_Indonesia, Twitter Yakult Indonesia, dan Facebook Yakult Indonesia. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita lebih membahas soal ciri-ciri lowongan pekerjaan palsu yang ada di Yakult nih, Bu. Kalau kita lebih berbicara lebih luas lagi, kalau secara umum memang lowongan pekerjaan palsu menurut saya itu ciri-cirinya seperti apa ya? Ya, baik. Mungkin saya jelaskan sedikit nih ya Pak Mas Erlangga bahwa ciri-ciri umum yang dimiliki lowongan pekerjaan palsu yang kita amati belakangan ini adalah terkait modus dan teknisnya nih. Jadi modus dan teknisnya tentu aja sih berbagai macam ya atau beragam ya. Tetapi tujuan dari penipu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari pelamar, sehingga ciri utamanya adalah ada permintaan untuk melakukan pembayaran baik biaya transportasi, akomodasi, atau tiket, bisa juga penginapan atau biaya lainnya dengan janji biaya tersebut dapat diganti oleh perusahaan dengan sistem reimbursement. Nah, kemudian yang kita lihat juga belakangan ini, ciri-ciri berikutnya adalah lokasi tesnya nih. Lokasi tesnya dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Sedangkan proses tes di PT Yakult Indonesia Persada semuanya dilakukan berbasis online. Nah, ciri umum yang ketiga yang kita amati belakangan ini adalah email undangan tes dibuat oleh penipu itu seolah-olah berasal dari email resmi perusahaan seperti
recruitment@yakult.co.id untuk memastikan bahwa email tersebut dari PT Yakult Indonesia Persada. Ada hal penting nih yang perlu diperhatikan, bahwa SMTP server pengirimnya adalah mail.yakult.co.id yang dapat dicek pada properties dari email yang diterima tersebut. Nah, ciri yang keempat ya adalah terdapat beberapa informasi yang berlebihan. Contohnya, menawarkan gaji yang besar dan fasilitas yang menarik untuk jabatan dengan kualifikasi standar. Yang terakhir adalah peserta tes biasanya diminta untuk melakukan konfirmasi kehadiran nih. Melalui apa? Melalui WhatsApp atau SMS dengan format tertentu seperti nama, hashtag posisi, atau hashtag nomor tes dan lainnya. Dan diikuti dengan mengisi permintaan data lain untuk melanjutkan transaksi. Demikian ciri-ciri umum yang dapat disampaikan terkait lowongan pekerjaan palsu. Baik, dan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya perusahaan-perusahaan besar termasuk PT Yakult Indonesia Persada sendiri lebih memilih untuk melaksanakan tesnya secara online ya Bu. Jadi mungkin kalau ada perusahaan yang meminta kehadiran secara offline dan segala macam, mungkin harus dan perlu dikonfirmasi lebih dulu ya Bu. Betul. Baik sekali. Dan tentunya di tengah merebaknya lowongan pekerjaan palsu termasuk yang mengatasnamakan PT Yakult Indonesia Persada, tentunya PT Yakult sudah mengeluarkan berbagai cara untuk mengatasinya, untuk menanggulanginya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah pernah dilakukan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Erlangga. PT Yakult menanggulangi dan mengatasi lowongan kerja palsu ada beberapa hal ya yang sudah kami lakukan. Yang pertama pastinya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media Instagram atau website Yakult ataupun layanan konsumen atau telepon bebas pulsa. Dan pernah juga kita sampaikan melalui koran nasional bahwa PT Yakult Indonesia Persada tidak bekerja sama dengan agen perjalanan manapun serta tidak memungut biaya untuk transportasi ataupun akomodasi maupun biaya lainnya dalam bentuk apapun. Kemudian hasil seleksi PT Yakult pun hanya disampaikan melalui nomor resmi perusahaan. Apabila ada anggota masyarakat yang menerima undangan maupun permintaan konfirmasi terkait proses rekrutmen, dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada kami melalui email recruitment@yakult.co.id atau nomor resmi perusahaan. Hal yang kedua yang sudah kita lakukan adalah PT Yakult Indonesia Persada pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait undangan tes palsu tersebut. Yang terakhir, hal yang ketiga perlu kita sampaikan juga, apabila terjadi penyampaian proses rekrutmen, baik dilakukan oleh karyawan maupun pihak luar dengan memungut biaya tertentu, maka PT Yakult Indonesia Persada membuka seperti layanan pengaduan gitu melalui nomor toll free 0800-192-5858 atau melalui email yang sudah disiapkan oleh perusahaan yaitu whistleblower@yakult.co.id. Demikian yang dapat disampaikan terkait bagaimana perusahaan dapat menanggulangi dan mengatasi lowongan kerja palsu. Baik, berarti ini juga menjadi tanda ya Bu untuk orang-orang yang ingin membuat lowongan pekerjaan palsu, karena PT Yakult Indonesia Persada itu tidak segan-segan untuk menindaknya dengan tegas ya Bu. Betul sekali Mas Erlangga. Baik, oke Yakult Family, pertanyaan tadi juga menjadi penutup pada Yakult Talk episode kali ini. Untuk itu, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Bulan yang sudah menyempatkan hadir dan juga berbagi bersama kami dan juga pada Yakult Family semuanya. Terima kasih Bu Bulan. Terima kasih Mas Erlangga. Baik, oleh karena itu, saya Erlangga Pratama dan juga tim Yakult pamit undur diri. Selalu terapkan protokol kesehatan 5M, jaga kesehatan dan juga jangan lupa minum Yakult setiap hari. Sampai jumpa.